ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurang tegas semangatnya. Mana ilmunya? Ikatan remaja Masjid Al-Ikhwan. Coba yang semangatnya. Tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sidqa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ثم فقال الله تعالى في سورة أو آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita puji Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang megah dan besar ini, Masjid Al-Ikhwan, dalam kajian sangat menarik. Saya lihat ini bina apa katanya tadi? Bina ibadah, ya, malam bina ibadah dalam rangka menyambut dan memeriahkan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Kemudian alhamdulillah juga kita diberikan oleh Allah waktu dan langkah bisa hadir malam hari ini. Walaupun hujan, tapi tidak mengurangi dan tidak menghalangi langkah dan niat kita untuk hadir. Dan alhamdulillah juga semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sehat? Ibu sehat? Ada yang batuk-batuk? Bapak sehat? Ada yang sesak nafas? Ada yang payah nafas? Tertutup pakai masker nggak payah nafas? Kadang tak semua orang sanggup pakai masker. Bukannya susah. Apalagi maskernya sudah sebulan tadi cuci. Tambah datang virus, ya kan? Masker ini kan konsepnya pakai langsung cuci, ya.
jangan dibuka-buka. Kalau ini kan gimana? Pakai sebentar taruh dari mana? Apalagi yang di mobil ada di kantong boleh taruh mana? Ini kan mana virus itu. Memang nggak boleh dibuka ya sampai pulang. Begitu dibuka, cuci langsung. Ya kan? Nah, itu belum pakai. Kita tidak masuk kantong dan sambutkan tak mana-mana. Tidak ada berjatuhan. Tapi jadilah. Namanya kita berusaha dan berupaya. Kalau begitu juga kita kena juga apa boleh buat. Waktu sudah takdir kita kena penyakit. Dia kan Bapak Ibu. Pokoknya insya Allah malam ini sehat-sehat kita ya. Yang pakai dan bawa masker pakai aja supaya kita ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dapat semua. Karena ini juga perintah pemerintah kita kan kita jaga protokol, mengikuti itu kan juga perintah. Ya kan? Itu kan berarti ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita insyaallah sampai COVID ini nanti selesai berangkat ataupun meninggalkan kita atau musnah, semua kita dalam keadaan sehat. Kemudian salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ya di yaumil akhir nanti yang tentu sangat kita harapkan dan kita tunggu. Kenapa saya bilang kita harapkan dan kita tunggu? Mengingat kualitas ibadah kita yang kita belum tahu dan tidak ada satupun yang bisa menjamin kalau ibadah yang sudah kita lakukan, apalagi yang belum, yang sudah kita lakukan itu sudah maksimal dan diterima di sisi Allah. Ada yang bisa menjamin ibadah yang sudah diterima? Ada. Oh, saya sudah bisa. Apa buktinya? Nih, kening saya tanda hitam sudah sujud kepada Allah. Sudah bisa jamin? Belum tentu. Ada yang bilang nih lutut saya sampai ini kapal-kapalan saya kena ada lagi hitam ini. Kenapa? Karena sujud terus kepada Allah. Belum tentu juga. Kita yang beribadah saja belum tentu. Apalagi yang tidak melakukan ibadah. Jadi yang paling terpenting adalah kita lakukan dan jangan pernah kita lupakan kita minta syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ditolongnya kita nanti. Itu maksudnya, ya kan? Dan itu sudah janji beliau. Man la yashfa'u la yashfa'u yawmal qiyamah illa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang saya hormati ayahanda Bapak ya PKM Ustaz seluruh jajaran, begitu juga dengan Jidan dan para asatidz, para ustaz, imam kita, imam besar ya, Al-Hafiz ya, luar biasa, badannya pun memang besar. Ya, itulah kehebatan orang yang cinta Al-Quran. Ya bersih dan nampak, walaupun tutup mukanya nampak bersih, ya, auranya itu, masya Allah. Beruntung tak istrinya. Kalau begini itu jangan satu istri, minimal 4. Saya, betul Pak saya. Ini masa yang preman-preman, masa yang tak jelas-jelas sholatnya, istrinya cuma 4. Istrinya 4. Sementara yang soleh, yang taat, yang ganteng, yang cinta Al-Quran, yang hafal Al-Quran cuma 1. Rugi. Saya mainkan apa? Saya udah 3. Mak ditengok ada di situ. Jangan pulang ya Bu, nanti kali-kali itu alam saya kan belum terang usah pulang aku kan. Ya nggak apa-apa lah, ibadah juga itu. Dia orang Arab itu tegurnya kami. Awal jemaah umrah haji tadi ya masya Allah. Di mana haji? Kamu Zawzah ya. Anak, nah, wahid. Masya Allah, la yastaqim. La kuat, tak kuat kata dia waktu besar. La kuat, masya Allah. Antum ya kamu, anak, ya, 4. Masya Allah, 4 ini. 4, Suriah 1, Madinah 1, Jeddah 1, Mekah 1, 4. Enggak anak komplit sudah berapa? Kamu anak berapa? Samanya 8. Antum ya haji kamu, anak dia
Istri dua, masya Allah. Tak suka Rasulullah katanya. Rasulullah suka banyak anak, makanya banyak anak anak. Ya, bukan anak. Bapak Ibu ya. Ya di situ kena dekat-dekat. Kemudian yang saya hormati juga para ustaz yang hadir pada malam hari ini, dini hari ini. Saya lihat ini banyak guru kita, ustaz yang luar biasa. Saya bukan mengajari, saya hanya menyampaikan semampu saya. Tidak ada yang lebih. Kemudian yang saya hormati ada ibunda kita, ibu-ibu yang luar biasa, dan adik-adik remaja saya di rumah. Jadi pertahankan identitasmu sebagai anak remaja masjid. Karena bagaimanapun kalian bacalah dalam sejarah suksesnya Pak Amin Rais, suksesnya Amin Tanah Pak Akbar Tanjung, suksesnya mereka-mereka yang sekarang ini mengelola negara ini tak terlepas selain dari mereka adalah kader-kader pesantren, juga mereka adalah orang-orang yang aktif yang menaungkan dirinya di masjid-masjid Allah. Remaja masjid ini bukan tanggung-tanggung manfaatnya. Ini yang sukses-sukses di kita ini, orang remaja masjid tinggal di masjid, jamis juga jaga masjid kan. Nampak wajah masjid itu, ya, pandai bercakap. Bukan karena kadang-kadang dituntut apa diambil dari perguruan tinggi, tidak. Di sini keseharian, di remaja, di pengajian, itulah yang kalian ambil. Remaja masjid, ya kan Pak? Kita dulu orang remaja masjid, kita dulu adalah aktif remaja masjid. Maka tengok hasilnya sekarang. Bapak-bapak kita, ustaz-ustaz kita yang pandang-pandang, nggak ada yang nggak ikut remaja masjid, semuanya ikut remaja masjid. Pertahankan ini ya. Jangan lagi ada yang ajar di sini orang batu-batu. Kalian lah yang ajar. Udah begitu batu pula dia, batunya kalau dari atas aja lumayan, bawah dan atas batu. Jangan lebih kalian kasih ambil. Dan kakek-kakek udahlah, bagi yang udahlah sudah sadar itu, jangan lagi dipegang. Kasihkan remaja masjid, ya kan? Udah saatnya istirahat, regenerasi sekarang ini. Jangan lagi tampil, udahlah, udah cukup, udah kami kasih kesempatan sampai 70 tahun. Jangan lagi dipegang. Kasih anak remaja masjid, kasih ustaz-ustaz muda, biar kumandang azan, biar setan itu pergi. Ini kan azan ini kan musuh setan. Ya kan, bukan pusara azan, bukan pantai kemana sini. Dekat sini, waktu di pantai aja nih, lari dari kemana? Akhirnya ngumpul di Pecuk Batu. Di dekat titik kenal itu. Maaf juga. Ya, nah, ya, mari kita aktifkan. Bapak Ibu yang berbahagia. Saya nanti lebih cenderungnya lebih banyaknya muhasabah dan zikir. Karena ini juga perintah Allah. Karena perintah setiap yang diperintahkan Allah berarti hukumnya wajib. Banyak ayat Allah mengatakan tentang zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat kamulah aku, sebut kamulah aku, maka aku akan selalu menyebut dan mengingat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Perbanyak zikir siang, malam, pagi, sore. Kenapa? Kenapa diperintahkan Allah kita banyak berzikir? Tahu kenapa kita diperintahkan Allah banyak berzikir? Silakan cerita. Kalau betul jawabannya, boleh pulang. Kembali. Pulang loh, boleh nggak? Daripada sini, nggak jadi lah. Karena ada zikrillah yang berpuluh. Karena dengan berzikir itu hati kita tenang, perasaan kita tenteram, nyaman. Ada uang, ada rezeki, tenang. Jangankan yang ada, tak ada pun bisa tenang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada
akan pergi, ya kan? Apalagi terhindar kita dari perbuatan maksiat, gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan orang yang jahat, gangguan-gangguan apapun ya, penyakit-penyakit seperti hari ini virus corona ini yang semakin konon katanya semakin parah. Inilah kekuatan zikir itu luar biasa. Nanti kita akan zikir kepada Allah SWT. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sedikit saya mengambil materi kita ini tausiah sebelum kita zikir. Mungkin kita paskan nanti ya, jam 1 jam 15 kita nanti akan mulai menyusun saf. Saya berharap nanti kita menghadap kiblat semua. Kemudian kita ambillah saf ini ya, agak merapat kita sedikit ya kan Pak. Jangan kosong di tengah ini. Ya. Nah, kalau ini kan memang bagus, nampak padat gitu. Kalau dia keluar rame lari nampak. Wih, rame banget ini ya. Tengok dari sana nampak rame itu rame. Dari sana nampak rame. Memang kosong. Ya, tapi kalau nanti berzikir jangan begini kosong. Saf harus kita rapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Apa maksudnya? Orang-orang yang beriman, berjihad. Orang-orang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ada apa rupanya? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Allah memberikan kemuliaan, Allah angkat derajatnya, Allah menangkan mereka. Bapak Ibu semuanya sudah dikasih Allah ya hamba-hamba kita cara, metode bagaimana supaya kita dalam hidup ini ya tenang, bagaimana supaya kita dalam hidup ini bisa menang, berhasil menguasai dunia, ya, menguasai hidup ini, menguasai setan itu. Bukan setan yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai setan itu, sehingga dia tidak mampu menggoda kita. Sebenarnya Allah katakan. Yang pertama, apa dasarnya? Alladzina amanu. Kita tingkatkanlah nilai keimanan kita kepada Allah. Ini kedengarannya mudah, gampang didengar. Iman itu kan sesuatu yang sering kita dengar, betul tak? Betul. Al-iman aqdun bil qalbi wa iqrar bil lisan wa af'al bil arkan. Iman adalah keyakinan yang tertanam dalam hati kita. Wa iqrar bil lisan, lisan kita selalu memuji Allah. Inilah dia nanti zikir itu. Memuji Allah, bertasbih kepada Allah, memuhasabah diri. Kata Sayyidina Umar, apa katanya? Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksi diri, hitungkanlah dirimu, kajikanlah dirimu sebelum nanti kamu akan dikaji oleh Allah, sebelum dihitung oleh Allah. Inilah kita akan menghitung nanti malam ini nanti kita akan muhasabah diri. Ya. Jadi apa dasar pertama untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, Pak? Alladzina amanu. Kita harus jadikan kita orang beriman kepada Allah. Dan ini tidak mudah, walaupun mudah mengucapkannya, tapi payah dan sulit untuk menerapkannya. Kenapa bisa payah? Karena tantangannya. Kenapa? Karena kita punya saingan. Saingan kita siapa? Saingan orang beriman itu siapa? Syaitan. Saingan siapa? Orang apa? Makhluk Allah yang tak suka dengan kebaikan. Iblis atau syaitan, laknatullah alaih. Semakin kita dekat sama Allah, semakin gerah dia, semakin sinting dia, semakin dicari caranya supaya kita jauh dari Allah. Kan gitu. Makanya Bapak yang tahu agama nih, yang ustaz-ustaz nih, ini lebih besar godaannya daripada yang apalah ini. Orang awam, iya kan Pak? Ustaz-ustaz nih Pak, besar godaan. Setan yang ngeri godaan. Maaf ya, kata ustaz yang pernah masuk ke tempat kami bilang, kalau orang preman, kalau orang pemabuk, kalau orang pasaran yang di kedai-kedai tua itu, kenapa banyak yang setan yang menggoda itu tak tamat SD, tamatan TK kalau bisa,
begitu. Ya, terus kalau ustaz, kiai, ulama, nanti di masjid, qori itu setannya itu yang menggoda itu profesor, doktor. Wah, bahaya. Masa kalau profesor doktor Inggris terlaknatullah alaih. Iya memang, tak sembarangan menggoda. Tidur ulama ada, iya kan? Takut setan itu, apalagi amalnya. Ini Ustaz, duduknya saya tak ulama, apalagi cakapnya. Kalau kita ini, ya Allah ya Tuhan, bajunya digantung bentang setan. Dan virus, apalagi pada, ya kan? Takut. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya itu di situ adalah kebaikan, di situ adalah Allah, di situ adalah ada Rasulullah. Dipotong jarinya ini, ada Islam di sini, darahnya benar Islam. Tak bisa saya tadi. Ya, tapi kalau yang maaf cakapnya tak mau begitu, tak digoda benar saja. Apalagi yang digoda. Ya, makanya beruntunglah kita. Tapi begitu pun jangan sombong, karena Allah yang maha menilai, Allah yang tahu berapa nilai kita. Ya kan? Nah, nggak tahu kita berapa pahala kita hari ini datang kembali. Tahu apa? Halo, halo, masih ada tuh gitu. Aku takut begitu, pokoknya ada yang mau dorong tidur, begini dari dia tidur dia. Tahu nih bapak, ibu pahala bapak itu datang kembali? Tak ada. Kenapa tak tahu kita? Kalau kita terjadi pertumpahan darah. Contoh, kalau tahulah bapak ibu pahala saya hari ini, maka aku akan menyogok ustadz supaya aku terus dipakai di sini karena besar pahalanya. Kalau tahunya pula kori ini berapa, kalau tahunya bapak duduk di sabnya ini berapa pahalanya, maka kita akan berebut mendapatkan itu. Tak ada lagi yang mau di belakang. Maka rahasia Allah semuanya. Ya kan tergantung nama itu ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya tulus karena Allah, besarlah pahalanya. Tapi kalau niatnya pula yang lain, kenapa datang ke sana? Malam ini kan kabar Islam. Sudah apa? Kau tak tahu. Jam 11 nasi goreng. Jam 1 baterai. Jam 2 nasi kotak. Terakhir pulang amplop. Ada ya. Katanya gitu, aku kan cuma menyampaikan aja. Jam 11 nasi goreng, udah ada kan? Udah. Jam 2 baterai. Belum. Bakalan dipesan ya. Ya Allah. Pulangnya tuh ada amplop kan? Biasanya sekuat ya masih biasanya banyak insyaallah. Nah itu, tapi itu udah salah niat. Karena niat kita itu bukan itu. Nawaitu kita adalah untuk beribadah. Pak, tahu apa berapa ribuan malaikat diturunkan Allah pada malam hari itu menengok hamba-hamba dia berzikir kepada Allah. Malaikatku turun. Kenapa ya Allah? Tuh, lihat hamba lagi berzikir di malam tahun baru. Perhatikan mereka itu. Niatnya serius nggak dia mendengarkan dan melaksanakan ibadah? Apa yang mereka minta setelah itu? Bilang, langsung kita ijabah, kata Allah SWT. Maka anak-anak ini nanti, kalau habis berzikir, jangan tanggung-tanggung mintanya. Orang minta terus. Kasih ya Allah, istri, ketua anak dia, anggota dewan ya Allah. Mana tahu niatnya kayak gitu. Atau ya Allah kasih aku istri yang hafizah. Fasih. Contoh kan? Ada di sini. Ada di sini. Ayo. Kita cek boleh nggak? Mana yang menangis itu? Berarti dia dari sekolah. Iya, kita karena kita sedang berzikir, bersih. Bersyukur. Ingatkan aku kata Allah, dan jangan. Inna Allah la tuhibbul mi'ad. Allah tak pernah ingkar sama dia.
Cuma kita saja yang tak paham. Kita bilang Allah itu tak pernah mengingkari janjinya dan tak mengabulkan doa kita. Salah. Allah tak pernah tidak mengabulkan hamba-Nya. Cuma kadang-kadang kita cara mendoanya itu tidak pas seperti yang diinginkan, yang diharapkan Allah. Kan gitu. Maka Allah bilang, "Fazkuruni," ingat, sebut kamu, aku sebut kalian. Sebut dia nanti. Habibullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan supaya kita diangkat Allah derajatnya? Iman kita itu apa? Iman kita itu. Ini pun mengatasi corona ini. Iman kita juga Pak. Kalau iman kuat, maka bukan kita mengatakan tak percaya sama corona hari ini. Mungkin ada atau tidak ada, kalau Allah alam. Tapi yang jelas, kalau iman kita kuat, semangat ibadah kita lebih tinggi daripada itu. Tak mampu dia Pak. Cuma karena di otak kita ini sudah ya Allah, corona, sikit-sikit corona. Ada kawan saya Pak, Ustaz dia, maaf cakap, salah aku terang, katanya gitu. Sampai sama istrinya pun Pak, sama istrinya, selama ada corona, bisa harankan, bisa tamas, kan terlalu ya Allah. Dicium anak ini, jangan kutipu, pergi kosan, pergi nak, dan luar bapak. Kan terlalu. Nggak bisa. Kalau itu yang terjadi, maka dia akan merasakan. Dan itu langsung akan dia terima. Kenapa? Karena di pikirannya kotor-kotor dan penyakit terus. Iman kuat, Allah yang di sini kita, yang lainnya tak ada. Betul tak? Yang tanggung tapi kita adalah bukan yang mudah itu Pak, bukan yang gampang, sulit. Iman kuat, imun kuat, itu juga mengatasi corona. Tambah lagi hobi lanjutkan. Istilahnya 3I. Hobi apa? Baca Quran. Bacalah terus. Hobi apa? Bersedekah. Hobi apa? Sholat tahajud, sholat duha. Mainkan terus. Insya Allah itu akan jauh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi iman pertama. Yang kedua apa? Hajar, hijrah. Maka tahun baru ini pun kita harus hijrah. Pindahlah kita, berubahlah kita. Ini kan sebenarnya Pak, kalau bicara hijrah, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah mengamalkan hijrah ini. Apa itu hijrah? Al-hajaru man hajaru ma'na Allah kan. Hijrah adalah perpindahan, perubahan aktivitas kita. Kita hijrah. Dulu kita kecil, remaja, dia kan dewasa dan sekarang sudah tua. Habis tua, mati. Itu hijrah. Dulu kita Pak kami belum tahu tentang agama Allah, ya kan? Belum tahu kita tentang sholat, bagaimana sholatnya khusyuk, bagaimana sholat fadilah berjamaah, belum tahu kita. Nah, dengan mengaji, dengan mendengarkan kaji, kita sudah dapat ilmu. Alhamdulillah kita itu hijrah. Adanya perubahan. Kalau Rasulullah seperti yang dibilangkan Bapak ayah anda kita tadi, ya secara fisiknya dari Mekah ke Madinah, ya kan? Untuk menyebarkan Islam ini, untuk mengembangkan ekspansi Islam ini, dan untuk juga menjaga diri dia dari gangguan-gangguan yang kaum Quraisy yang ingin membunuh dia. Dia hijrah atas permintaan sahabat-sahabat. Tapi kita juga, ya sudah melakukan itu. Bagaimana hijrah kita? Hijrah kita Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang didatang Rasulullah dulu adalah masjid, dibangun masjid. Ya, kita pun sudah begitu. Kita keluar dari rumah kita mendatangi masjid-masjid Allah. Kita sudah berubah hijrah, cuma belum maksimal seperti yang diharapkan. Kita hijrah. Barangkali Bapak mau maaf saya, ada di antara kita ini dulu masa lalunya sangat mengerikan. Ya, preman, maaf katanya pemborong, kontraktor, semuanya halal bagi dia. Semuanya asalkan duit. Loss. Yang penting masalah dosa belakangan. Di sini nggak ada. Maksud saya mungkin di luar. Di sini tengok wajah-wajah baik semua. Saya tadi waktu masuk kota, tengok semua, sukses semua. Aku kalau sudah tengok keserban, takut kali aku hadapinya. Apalagi serban Palestina, dia orang pemerintah aja kita terima. Makanya tadi Bapak Ustaz itu salam dulu
Assalamualaikum Ustaz. Aku dah aku udah orang besar begini tuh ngeri kali Pak. Iya, itu banyak kali semua, kiai semua di sini. Radikal ya? Hah? Radikal. Tidak ada radikal. Kalau lagi bapaknya pun bingung, tak serba apa itu namanya. Ya ini artis ini, biasanya vokal band-band kayak gitu. Ini pakai serban ini jangan masuk angin gitu. Ya kan? Gak apa-apa, karena serban kita ini banyak fungsinya. Malah keringat bisa, sedikit bisa. Ya kan? Nah, saya salah. Begitu saya masuk, Masya Allah. Ini besar-besar semua, ngapain gue jauh dari sungai? Di sini banyak. Kenapa begitu kan? Subhanallah, pantaslah di sini barokah ya. Memang kata Rasulullah, kalau kamu ingin menengok kampung tuh, ya barokah sejahtera dan dapat ridha Allah, tak jauh-jauh katanya. Tengoklah masjidnya. Kalau masjidnya makmur, masjidnya ramai, masjidnya bersih, ya aktif kegiatannya, maka masyarakat itu adalah orang-orang yang baik. Beriman, itu makanya kita mesti dah tahu saya ini orang baik. Mulai masyarakat sini tak ada milih hitungan, ya kan? Banyak. Makanya kalau kemarin merasa Ustaz jarang menggantikan berarti. Datang, bahkan Ustaz harus minta tahu nomornya. Assalamualaikum, ada telepon Pak. Begitulah kadang-kadang Pak, maaflah. Tolonglah Pak, yang najir ini pahamlah dengan kondisi Ustaz sekarang. Yang lucuan lah bulan kemarin Ramadan itu. Bayangkan Pak, paham nggak saya tersorok Ustaz ini? Kenapa? Waalaikumsalam Ustaz, kita nggak tarawih, nggak pakai Ustaz. Kenapa Pak? Ustaz, ini kan masa corona, nggak boleh rame-rame. Ya terus Ustaznya nggak ada, kami tarawih pakai Ustaz lokal aja. Kenapa begitu? Kenapa boleh lokal? Pakai Ustaz, pakai tarawih ngumpul orang. Tetapi Ustaz yang jadwalnya dipecat, dapat dirumahkan. Ya Allah ya Allah. Banyak kali Ramadan semalam Ustaz gantung benci Pak. Kalau main badminton gantung racket kan. Kalau Ustaz Ramadan gantung benci loh. Saya kebetulan punya majelis ini Pak. Alhamdulillah. Kalau 5 satu kehatian itu ada masuk itu ya. Saya kosong. Man kemana dari aku pun kosong. Kadang-kadang ke situ kan. Tapi alhamdulillah cuma 5 saya kosong kemarin. Itu pun karena takut juga saya orang bapak terawih di sini nanti tak boleh. Ya kan? Ini kan ya Allah, kenapa bisa? Iya, tak terawih itu. Terawih tapi kita nggak dipakai. Kenapa? Katanya Ustaz dan luar itu virus. Coba lagi ini. Di sana Pak, ini nggak ada. Tidak ada juga. Kesal kali Pak. Makanya tolonglah PKM. Kami Ustaz-Ustaz ini tak ada Pak. Janganlah begitu kali buat kami. Kami berusut juga. Sampai sekarang masih di lockdown ada. Ya Allah ya Tuhan. Curhat. Mudah-mudahan yang lockdown itu dengar. Kasihan Pak. Udah letak naik amplopnya di lockdown semua. Apa letak Ustaz itu anaknya 4. Dia kemarin puasa target dia Ramadan yang lalu rezekinya luar biasa. Kan padat rezeki Ustaz kan kalau Ramadan. Ambil kredit kan dia. Pikirnya lancar. Datang virus pun. Marah Ustaz makin itu. Ini secara langsung ini bahaya. Enggak ya. Streaming kan bisa di sini. Jadi Bapak Ibu tolong ya Bapak kami ini insya Allah tidak bawa virus. Jadi ini kan bagus dari jauh-jauh di kemarin. Baik, yang kedua di hijrah al-hajaru man hajra. Akhirnya berubah dan berpindah. Jangan begitu-begitu saja. Haruslah ada peningkatan. Dulu nggak tahu sholat duha, sekarang bukan tak tahu lagi. Sekarang sudah duhanya itu bukan 4 lagi, sudah 6, sudah 8. Paling tidak ada lagi kita. Tidak ada pula udah kakek-kakek. Kek, tak sholat duha, itu sholat duha. Udah mau mati pun tak tahu sholat duha. Astagfirullahaladzim. Kan terlambat.
mulai dari balik ayatnya, inna a'tona sabulullah, inna a'tona kulullah, inna, yang lain tak hafal. Kan terlalu umur 60, sholatnya ayatnya tak ada yang lain. Inna a'tona kulullah, kuliah ada kafirun, kula a'udzu binnas. Itu aja. Nah, ini kan tak bisa, makanya kita harus ikhlas. Ada perubahan. Ini 2014-42 Hijriah. Tahun ini memang luar biasa ini, tahun 1441 ini. Ngeri Pak. Ini catatan sejarah ini, Pak. Kata yang lain. Suatu ini akan ke depannya, nanti ini jadi sejarah yang sangat mengerikan. Dulu tahun 2020 atau 2019 akhir masuk ke 2020. Kalau Hijriahnya 1441 Hijriah. Ngeri tuh. Kenapa ngeri? Dulu kami dilanda virus corona. Ngeri sampai tarawih pun banyak yang tutup masjid, ya kan? Umroh tak ada, anak sekolah daring, ya udah daring, luring sampai daring. Tinggi mau macam. Aku menengok mama daring itu senang anak teman. Merepet dari sini, ya. Untuk juga lawan apa sedikit. Karena pakaian yang kita tak berani kali apa menengok ya. Yang baru cakap mencoloti hati. Darah tinggi mama maafin, kan pulang bukan anaknya mamanya. Apakah penting kebelau? Ini sejarah kan? Tapi tak bisa terlupakan ini. Inilah stak kita, inilah stang kita, inilah permulaan kita. Ternyata tak baik, kita harus tingkatkan ke depan lebih baik lagi. Kan gitu Pak. Ini cobaan betul ini rasanya. Saya Pak kemarin waktu bin Allah sampai apa kita bisa bercakap. Menangis kenapa? Karena bayangkan kita kan alhamdulillah punya travel, kita kan baca umroh, ya kan Pak kesana udah alhamdulillah udah ada 8 kali. Saya membayangkan sebelum ada virus corona itu kan banyak jutaan manusia mengelilingi tawaf di Ka'bah, kan? Berziarah ke makam Rasulullah. Ini nyaris ada. Bayangkan Bapak sama orang haji jarak 1,5 meter, Ka'bah jauh di tengah sana. Ya Allah, nangis kita mendengarnya. Ngeri ini tahun ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukuplah ini. Kalau mau katakan, ayo ini jangan kita jadikan pelajaran yang sangat berharga. Kita tatap dan kita masuk di tahun baru ini dengan lebih baik lagi hijrah kita adanya perpindahan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Wajahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad kita dengan harta kita, dengan diri kita. Ini Pak, saya mengatakan orang Bapak ini luar biasa. Ladang amalnya sudah tak terhitung. Saya tengok di masjid di luar biasa. Ini mungkin ini kan swadaya Pak ya. Ada hamba Allah atau swadaya. Swadaya. Bayangkan Bapak berapalah sudah rekening ataupun omset yang sudah Bapak tanam untuk di akhirat Bapak. Siapa yang banyak di sini duitnya masuk bangun ini Pak. Selama ini berdiri, selama ini dihuni orang sholat, bayangkan tak pernah putus pahalanya. Meninggallah Bapak itu hari ini. Puluhan tahun, ratusan tahun ini tetap ada juga. Waduh, berapa lama sudah kita sholat di sini, mengalir pahalanya ke rekening Bapak itu di akhirat sana. Tak ada alasan yang Pak tak masuk surga Pak. Tak ada lagi azab Allah sama dia. Sudah pasti surga yang indah Allah berikan kepadanya. Maka Bapak, inilah ladang amal yang luar biasa. Madrasah pertama masjid, yang kedua madrasah. Yang anak yatim ataupun orang miskin itu nomor sekian malah. Tapi kalau ini luar biasa. Siapa yang mendonasikan hartanya untuk agama Allah seperti ini masjid, maka tidak terbendung bagi pahala. Mungkin Bapak yang di sini ada. Dan kalau orang itu wafat, insya Allah terjauh dari siksa kubur. Ada di sini yang sering bersedekah. Kalau ada, coba nanti kalau dia meninggal, tengok ada yang sini yang suka sedekah, berarti ada. Bukan dia, sekedar tahu aja. Insya Allah Pak terhindar dari siksa kubur. Salat jamaah dijauhkan dari siksa kubur. Infak sedekah. Kalau tak percaya Bapak, tengok nanti kalau yang sering sedekah kemarin itu, saya nggak tahu siapa. Begitu dia meninggal, coba gali kuburan di sampingnya, gali lubang. Dia dikuburkan di situ, gali sebelahnya.
Coba tes, inti malam munkar nakir datang nggak? Mengantar dia. Datang munkar nakir itu tetap datang, tapi bukan yang mati itu yang didatangi, yang mendengarkan itu. Kau ngapain? Itu yang dihajar. Apa belum? Makanya bersyukurlah. Jihad. Sekarang banyak orang yang susah, Pak. Banyak orang yang menderita. Ataukah pura-pura, aku nggak tahu. Yang jelas sekarang udah aneh. Anak-anaknya sekarang aku tengok, kalian ada ikut-ikut yang Palladium itu? Nggak ada. Yang lampu merah itu, yang mengkilat-kilat. Jadi merah. Aku tengok nasi. Yang mana gini-gini kan nggak ada nasi. 5 kali tengoknya. Diceknya habis semua berbiak semua. Udah tingkatnya Pak, bukan anak-anak lagi. Kemarin kita di simpang titik kuning, itu bapak-bapak, udah tua. Kakeknya, mudah-mudahan cek tidak hilang-hilang lagi badannya, yang nggak bisa dimandikan. Tak ada lagi Pak, udah putus urat saraf malunya, udah putus urat saraf malunya manusia. Yang penting duit, yang penting makan sekarang, itulah. Begitu tuh Pak, ya Allah ya Tuhan, ketuklah pintu hatinya. Mudah-mudahan dia akan sadar. Kalau kita bersedekah, dia kan makanya baiklah kita saling jihad dengan harta kita dan dengan diri kita. Mudah-mudahan insyaallah tahun baru inilah lebih baik lagi kita insyaallah ya Pak ya. Apapun itu, madrasah kita, masjid kita, orang susah, tempat-tempat tahfiz Quran kita, pesantren-pesantren, umat Islam akan mempunyai kesadaran saling tolong kepada Allah. Jihad dengan harta dan dengan diri kita untuk agama Allah ini, dan banyak lagi yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud hati mau memperpanjang ini ceramah, tapi kalau kita ada lagi acara kita zikir dan doa, nanti mungkin sampai jam 3 juga itu habis. Apa Pak ya? Sampai jam 3 apa Pak? Nanti kalau nggak sanggup tidurkan, tapi nggak boleh begitu kepala. Ya, kita susun aja lah sampai ya. Saya padahkan lagi dulu tausiah saya sebagai pengantar dalam tahun baru Islam. Harapan kita bersama, ayo kita song-song tahun baru, kita masuk ke esok tahun baru Islam dengan semangat iman, hijrah dan jihad kita kepada Allah. Lebih baik lagi, lebih taat kita kepada Allah, dilindungi kita dan keluarga kita, sehat kita, dijauhkan dari Allah kita dari berbahaya, termasuk virus corona ini. Insyaallah. Amin. Wajah Bapak Ibu, mari kita bermuhasabah, berzikir. Saya mohon maaf, saya atur Bapak Ibu, kita isi sabnya dia. Saya tutup tausiah saya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.